ada sesuatu yang luar biasa, banyak menginspirasi setelah ngobrol tadi ya. Saya pengen tahu nih kayak gimana nih. Ini dapur Imam Gosin, kita lihat yuk, kita lengok. Nah, silakan. ya boleh Mas nih. Nah, ini saya sudah langsung membagi sampah. Ya, jadi ini kalau teman-teman ini nyari sampah susah awalnya kan? Iya. Gimana sampahnya? Udah buka sini. Oh ini untuk memilah sampah di sini. Jadi langsung ini yang non organik. Jadi kalau saya buang sampah begini ya udah satu. Nah ini yang organik. Nah misalnya saya habis nyuci kan banyak ini, misalnya bekas ini ya. Udah saya taruh sini. Jadi ini dikreasi sendiri Mas ya? Ya, dan ini pakai plastik bekas. Ya. Ya, jadi bekas di belanja saya kadang mungkin ya. beli GoFood gitu ya. Jangan dibuang, saya tampung. Jadi ini plastik bekas. Ini di sini nih. Ini yang besar, yang kecil, saya taruh di sini. Karena kalau kita langsung buang sayang. Iya. Saya pastikan semua yang ini sudah 3R itu, reuse, recycle, ya, reduce. Jadi reduce itu bisa mungkin mengurangi, reuse kalau bisa dipakai lagi. Ini kan reuse nih. Plastik yang sudah misalnya bungkus-bungkus itu saya nggak langsung buang, tapi saya tampung dulu untuk jadi tempat sampah. Jadi saya nggak pakai tempat sampah baru. Kemudian recycle. Gitu. Nah jadi yang sementara karena belum ada recycle yang non organik, ya ini yang saya buat diambil tukang sampah itu sebenarnya yang non organik. Ini ngajak adik-adik juga nih, keluarga gitu. Anakku udah otomatis. Oh tuh iya ya, karena hari-hari ngeliat gitu ya. Iya. Jadi saya nggak punya pembantu di rumah, semua pekerjaan dilakukan oleh anggota keluarga. Misalnya anakku kan bagian kadang ditugasi cuci piring. Nah dia udah paham tuh otomatis. Kalau yang organik masuk ke sini, yang non organik masuk ke sini. Demikian juga dia udah menjadi semacam habit kesehariannya. Nah ini botol-botol ini untuk menampung jelantah. Oh ini jelantah, iya. Ini jelantah kita kumpulkan. Jadi ini contohnya mas, jelantahnya banyak yang saya. Oh terkumpul di antaranya? Ya ini. Oh ini sudah nanti tinggal nunggu pengepul. Ya. Banyak nih. Jelantah ini ya. Keren kan? Dulu saya kumpulin. Jadi semua bisa dikelola. Nah setelah dari dapur ini mas, terkait dengan dapur ini kemana ini? Nah setelah itu biasanya udah saya ambil ya. Ini. Kemudian saya bawa ke sana depan. Oh ada penampungan depan ya? Penampungan. Kalau yang non organik masuk sini, ya sampah ini diambil sama tukang sampah. Kalau yang organik udah. Oh dari dapur ke sini ya? Ke sini. Ini ya. Ya masuk sini. Jadi ini coba lihat. Di situ ada. Saya kalau nyapu halaman ya, ini rumput, ini bekas kulit jeruk, ya. Kemudian ada bekas cangkang telur, bekas lele, bekas, ya, semua masuk ke sini. Iya. Dan ini jaraknya dari ruang tamu saya cuma dekat sekali ya? Dekat sekali. Kenapa? Saya ingin cerita sebenarnya bahwa ini nggak bau, nggak bau. Dan tidak ada lalat. Nggak ada lalat, nggak bau, nggak kelihatan kotor juga. Kelihatan kotor. Tetap bersih. Iya. Nah kalau untuk buat ini mas? Nah ini tinggal cari aja tong ya. Kalau ini mungkin yang kecil begini bisa. Oh iya. Bekas mungkin bekas cat atau bisa pakai. Yang penting ini dia harus ada pipa-pipa di dalam supaya udaranya bisa masuk ya. Kemudian ini dikasih jarak. Betul. Bawahnya untuk nampung lindri atau POC, pupuk cair. Iya. Jadi dia cairannya ngendap ke bawah. Jadi nanti kita hasilnya ada dua. Yang bawah ini kalau dibuka ini keluar nih. Nah. Oh, ini dia nih. Ini namanya pupuk cair. Iya. Pupuk cair itu kita bisa campurkan ketika kita nyiramin tanaman. Kasih aja nih sedikit, 1 tutup botol itu bisa cukup untuk 10 liter. Ya. Itu. Jadi untuk pupuk. Saya tampung di sana itu banyak. Terus yang lainnya jadi pupuk ini. Nah ini. Ini udah jadi nih. Ini bisa tinggal ditaruh ya. Ini jadi organik. Dan ini teman-teman, ini
setahun ini nggak bakal penuh. Setahun nggak penuh ini? Nggak penuh. Terus ini ditaruh di yang Jadi dibuat dia yang sebenarnya kita mungkin ketika masukin kan terasanya banyak. iya, iya. Tapi kan dia menyusut. Terus airnya tadi yang untuk pupuk dimasukkan ke jerigen-jerigen seperti Jerigen ini. ini. Nah, ini nih. Oh. Jadi saya tampung ini, di sini. ini. Nah, ini. Oh, ini dari sana tadi ya? Nah, ini begini. Itu berapa lama Mas kalau ngambilnya itu kira-kira? Ya. Biasanya? Ngambilnya tergantung kalau udah 2 minggu, 2 minggu ya kira-kira ya? bulan gitu ya. Itu. Nah, ini airnya mungkin masih agak bau ya. Iya, iya. Tapi nanti kita bisa ada beberapa bakteri, jadi saya ada GM4 atau apa itu, nanti biasanya saya taruh sini dikit supaya mempercepat proses tumbuhnya bakteri-bakteri. Nah, itu yang kemudian akhirnya tidak bau. Nah, terus untuk dilimpan untuk nyiram-nyiram ini Ya. tanaman-tanaman begini Jadi kan? ini di rumah saya, Iya. teman-teman lihat banyak sekali tanaman dan mereka nggak pernah kekurangan nutrisi. Iya. Sudah saya nanam tanaman yang bunga-bungaan begini, itu karena untuk suplai makanan buat ini nih, madu. Oh, jadi ini madu nih untuk tawon ya? Tawon. Nih, lihat ya. Lebah. Lebah. Ini Bang Asun biasanya Wow, begini nih. ini nih. Jadi saya piara lebah. Ini lebah kelanceng namanya. Ini ada. Terus ada satu bunga Mas yang mengakibatkan nyamuk nggak banyak, itu bunga apa Mas? Oh, itu sebenarnya ada beberapa jenis tanaman Iya. yang ya orang paling tahu banyak kan lavender. Nah. Tapi ada kita punya bunga telang. Oh, Di atap saya itu ada bunga telang. bunga telang. Itu juga ngaruh untuk mengurangi nyamuk. Gitu ya. Dan bunganya itu bisa untuk pewarna alami. Oh, yang biasa buat tes mata bayi itu kali ya? Iya, Oh iya bener, iya. Saya kalau mau bikin nasi kan, Iya. itu juga lumayan mengurangi nyamuk. Wow, keren banget. Sangat inspiratif di rumah Mas Gosin, banyak pelajaran yang saya pikir banyak kita bisa terapkan di lingkungan rumah kita. Kita akan coba nanti. Ini ada sarang lebah juga. Ya, ikan, ya. ini ikan nila. Ini ada ikan. Nah, ini berhubungan semua ya satu dan satunya. Ini ikan nila. Ini ikan gila. Jadi jangan khawatir kalau kita punya tanah sedikit, ini juga kecil sekali Segini kolamnya, ya. Ikan nila. Di belakang ada ikan lele juga, ikan mas. Oh. Jadi kadang sampah-sampah bekas itu apa misalnya sisa makanan ya udah saya taruh sini untuk makan mereka. Iya. Luar biasa, sangat inspiratif sekali nih. Dan dengan memperbanyak tanaman di sekitar rumah, sebenarnya itu filter alami buat udara di rumah. Jadi kalau lihat teman-teman itu kan selalu terbuka rumah saya itu, karena ya memang di sini jarang sekali debu. Iya. Jarang sekali debu. Dan udara yang masuk ke sini kan udah terfilter oleh tanaman yang ada di rumah saya. Nah itu buat kesehatan anak Dan nggak biaya tinggi karena berapa hal tadi bisa dimanfaatkan untuk seperti pupuk, seperti nanti terkait dengan yang lain Mas ya. Betul, Bu. Keren nih, sangat inspiratif sekali. Saya bisa panen ikan. Panen ikan. Kadang belum bisa bagi ke tetangga-tetangga. Subhanallah. Mungkin saya nggak ngejual sementara ini, tetapi dengan saya membagi ke tetangga kan membuat hubungan dengan tetangga makin Suasana bahagia pun juga terjadi di tengah lingkungan Mas ya. Silaturahminya terjaga. Sebenarnya teman-teman, aduh luar biasa. Hari ini saya dan teman-teman Jakarta Bahagia ada Formapindo, silaturahmi ke rumah Mas Gosin. Banyak pelajaran atau inspirasi yang tentunya saya melek gitu. Oh, ternyata banyak hal yang bisa kita optimalkan. Satu lagi soal energi. Energi. Jadi saya hanya membayar listrik ya? Jadi listrik tagihan di rumah saya sementara ini saya hanya membayar separuh tagihan. Itu gimana? Karena yang separuhnya lagi sudah pakai solar. Solar di matahari ya? Matahari. Ini di atasnya yang teman-teman kayak atap itu solar cell. Ini solar cell. Sementara kekuatannya belum bisa penuh. Iya. Tapi jadi meteran listrik di rumah saya itu sudah ekspor impor. Kalau siang rumah saya ini ngirim ke PLN. Dia jual. Kalau siang jual PLN. jual arus ya. Nah, ke PLN. Ekspor kan? Karena dari panel surya menghasilkan listrik. Nah, kalau malam baru saya beli ke PLN. Karena tidak menghasilkan listrik kan, saya beli ke PLN. Nah, selisih dari
saya jual dan saya beli, itulah yang saya bayar ke PLN. Wow. Jadi tagihannya lebih murah jadinya. Jadi Pak Niko, ini luar biasa ya kan. Tadi kita ngobrol soal lingkungan ya kan. Ini informasi Pak Niko ini ada Bang Fatur juga. Ternyata di rumah kos ini terkait dengan lingkungan luar biasa. Banyak inspirasi yang bisa dikembangkan ya di rumah-rumah tangga sehingga nanti perubahan iklim pun juga kita bisa menjawabnya Mas ya kira-kira ya. Insya Allah ya setidaknya kita mulai dari unit yang terkecil, dari rumah tangga sendiri. Ya kalau kita nggak bisa ngubah dunia, ya kita ubah dari unit terkecil kita, dari diri kita dan keluarga kita. Dan kalau itu dilakukan oleh orang banyak, ya insya Allah dunia akan berubah juga. Pesannya buat kita semuanya apa nih Mas Gosin? Pesannya ya mulai lakukan sesuatu hal-hal yang kecil dulu ya, jangan tunda, lakukan sekarang juga. Begitu perubahan itu awalnya yang dari kecil-kecil dari diri kita sendiri itu. Oke, perubahan itu dari yang kecil akan tumbuh membesar menjadi satu gerakan yang besar sehingga apa? Menjadi satu budaya baru, perubahan-perubahan yang lebih positif gitu Mas. Insya Allah. Terima kasih Mas Gosin. Ya, Thank you. Mas. Terima kasih. Thank you kunjungannya.